Policy perusahaan jelas pada plang semua yang ada di wilayah ya, bahwa Pertamina the first thing sebagai BUMN, semua orang paham. Kalau BUMN kebetulan BUMN terbesar, apa yang dilakukan maka kita sebagai perusahaan pasti mempunyai 3 karakteristik. 1, high risk, 2, high teknologi, 3, high capital. Nah, khusus yang high risk tadi, kita implementasinya apa? Bekerja dengan risiko tinggi. Maka policy perusahaan adalah memastikan, kalau kita bicara lingkungan, kita di seluruh Pertamina, baik di Indonesia maupun luar negeri, tidak boleh mencemari lingkungan. Clear ya? Tidak boleh mencemari. Jadi apa yang dilakukan? Maka kita wajib memastikan seluruh operasional di seluruh Indonesia maupun di luar negeri must be comply. Kan gitu, minimal nih. Karena perusahaan Pertamina tercinta, kita ingin tagline-nya beyond culture sama sustainability business, maka kalau kita bicara proper, tidak hanya comply, tapi more than. Kalau tagline-nya more than berarti emas dan hijau, ya gitu ya. Jadi kalau emas dan hijau itu implementasinya adalah kita ingin ada unsur CSR. Masyarakat di sekitar Pertamina kita harus bantu. Dan parameternya kalau kita membantu, kita pergi dari situ, masyarakat lebih hebat dari yang awal. Jadi tidak tergantung kita gitu. Itu dari sisi CSR. Kalau dari sisi environment, tadi sudah saya sebutkan, ini more than berarti kalau biru comply. Kalau lebih dari biru berarti lebih dari comply. Jadi kalau kita bicara lingkungan fokus ya, pemerintah melalui KLHK, kementerian itu ada parameter. Contohnya kita harus tidak membuang barang berbahaya di lingkungan, itu contohnya. Maka ada aturannya. Yang kedua, kita harus punya AMDAL kalau punya wilayah, ya kita harus comply. Jadi kalau itu semua comply, itu parameter di propernya itu hanya biru. Comply. Nah, kita lebih dari itu. Alhamdulillah tahun ini kita nggak ada yang merah dan di bawah merah hitam ya. Jadi semuanya biru ke hijau dan emas. Jadi semuanya pasti ikut aturan yang diterapkan pemerintah. Jadi semua policy itu baseline-nya jelas ya. Pemerintah menetapkan aturan, Pertamina follow by aturan. Tapi niat Pertamina itu bukan mencari propernya, bukan mencari semacam ranking. Instruksi dari manajemen, Bu Dirut komit tidak boleh mencemari lingkungan, kan gitu. Nah, dengan komitmen itu jelas, kita harus mempunyai parameter supaya comply dulu. Kemudian daerah-daerah seluruh Indonesia yang ikut proper itu kita assist itu apa ya? Kita ajarin, kita kawal. Yang ini harus begini, daerah ini harus begini. Nah, semuanya itu tertera dalam uniqueness. Uniqueness itu masing-masing wilayah beda-beda. Contoh, kita punya wilayah di daerah yang pinggir laut. Itu berbeda treatmentnya dengan yang di pegunungan gitu. Kita punya Kamojang, kita punya di Balongan misalkan. Itu beda. Jadi uniqueness itu penting supaya apa? Masyarakat yang di sekitar itu tidak copy paste, tapi memang need-nya ada dari mereka. Nah, nanti CSR itu dimulai dari kebutuhan mereka, kita bisa bantu apa, bikin roadmap-nya, sehingga suatu saat kalau kita tinggal, dia bukannya tergantung Pertamina, tapi lebih hebat dari yang awalnya, gitu. Kalau makna objektifnya gini, tadi saya sampaikan policy perusahaan jelas, tidak mau mencemari lingkungan, dan tidak boleh. Kalau ada pengakuan dari orang, apalagi negara, terhadap Pertamina, berarti objektifnya Pertamina memang perusahaan yang komit dan lebih dari komit. Impact-nya ke perusahaan, kita tagline-nya adalah sustainability business. Apa itu sustainability business? Kita yakini bahwa kalau perusahaan bekerja dengan HSCC yang beyond, maka akan memperoleh dampak manfaat positif dari investasinya. Jadi karena perusahaan itu resikonya kecil, resikonya minimal, maka kalau kita katakanlah mau investasi menggunakan pendanaan dari luar, bunganya kecil apa besar? Saya pastikan kecil, gitu. Namanya KPI pasti dituntut naik terus ya. Padahal di dalam pola distribusi normal yang diakui sebagai parameter LHK itu distribusi normal. Jadi kita bersaingnya bukan hanya Pertamina tapi di industri sejenis.
Jadi kalau dia nggak hebat atau kita lebih hebat dari kompetitor, maka kita akan rontok gitu. Jadi kalau bicara KPI selalu kita follow by BUMN. Kementerian BUMN tentunya naik ya. Nah, tinggal kita, sebetulnya kami dari fungsi HSCC sudah punya roadmap jangka panjang. Ini potensinya apa, ini kelemahannya apa. Yang berpotensi hebat kita maintain, yang lemah kita improve. Sehingga secara overall itu punya keunggulan lah. Itu yang kita lakukan. Jadi setiap KPI itu setiap tahunnya naik. Pertamina itu memperoleh penghargaan itu ada yang, kalau khusus lingkungan dari Menteri LHK berupa proper. Yang lainnya biasanya dari ESDM, itu meliputi HSCC, safety-nya segala macam, itu ada. Sebelumnya kita sudah memperoleh dari Kementerian ESDM. Jadi saya pastikan tadi pertanyaannya Pertamina lokomotif ekonomi. Maka kita ingin memastikan bahwa kalau kita bekerja di seluruh Indonesia itu mempunyai manfaat ekonomi terhadap masyarakat sekitar, itu CSR. Yang lainnya juga aspeknya banyak. Contoh lah, kita bisa kontribusi pajak di Pemda dan sekitarnya. Jadi harapan kami, karena kita pastikan investasi Indonesia pasti untuk dimanfaatkan orang Indonesia, maka ayo kita bersama-sama, kalau ada Pertamina yang kurang, silahkan kasih masukan. Kalau Pertamina hebat, kita dukung sama-sama supaya nanti produksi Pertamina naik, kemudian impor BBM kurang, sehingga kita bisa multiplier impact-nya untuk Indonesia Raya tercinta. Kalau sesuai dengan manajemen policy-nya, kita sampai saat ini pingin semua aktivitas ujung-ujungnya bisnis. Ujungnya bisnis. Apa itu bisnis? Kalau kita bisa menjual produk dengan kompetitif, tentunya tetap harus untung ya, karena PT kan, kita maka akan memberikan sesuatu yang untuk negara gitu. Jadi kita akan terus maintain selama itu secara kalkulasi bisnisnya positif buat perusahaan, pasti impact-nya ke negara. Nah, itu yang kita ingin.